Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan Riam Biru yang masih setia mampir, mantengin kita ngobrol di sini, ngobrolin horor bareng Bro Ayung juga seperti biasa. Terima kasih banyak. Dan kali ini Bro Ayung mau berbagi cerita lagi seperti biasa juga. Tentang apa Bro Ayung hari ini? Tentang yang serem-serem. Yang serem-serem gitu. Katanya niatnya yang serem-serem, tapi biasanya di tengah dibecandain ya. Ada yang serem kayak gitu. Ya udah langsung waktu dan tempat. Udah sehat bro. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Bro Ayung. Alhamdulillah udah. Tapi kayaknya baru nih. Barulah. Beli 2 kemarin kan. Ini pakai yang agak gelap, besok yang 2. Diomongin yang warna hitam. Oke. Udah. Enggak, lo mau tahu ceritanya enggak? Mau banget. Kemarin kan gue beli pompa ikan buat di kolam mati gitu kan. Pas sampingnya sebelahnya tuh orang jual topi. Gue lihat, wah topi copet gitu kan. Nanya, "Bang, berapaan?" gitu. 27 katanya. Oh, 27. Ya udah 52 deh gitu kan. Gue cap 2 gitu. Ya udah akhirnya gue beli 2 itu 50.000 2. Ini topi murah ya, bukan yang mahal ya, bukan yang ratusan ribu kayak gitu. Padahal warnanya dibedain, Pi. Warnanya beda kan, yang satu warnanya ini kan yang satu. Beda dong. Iya. Emang ada yang satu lagi, sekalian aja. Sekalian tawarin berapaan nih, gitu. Berapaan? Ini hitam nih, ini belum gue pakai. Oke. Jadi gue punya 3 topi sekarang, mewah ya? Asli. Mewah. Ya itulah kemewahan gue ya, cuman itu doang gitu. Oh ya, ini dulu mungkin sebelum ke cerita ya. Tadi kita sempat ngobrol kan, mungkin ke depannya gitu ya, insya Allah gitu kalau semuanya lancar. Biar nggak bosen, kita tuh rencananya mau jalan-jalan keluar. Tapi ya kita mau explore beberapa tempat. Kita nanti berangkatnya di daerahnya Bro Ayung dulu gitu kan. Kebetulan di tempatnya dia itu banyak tempat-tempat yang menarik, yang ya konteksnya horor gitu ya. Dan itu belum dieksplor sama sekali gitu, masih perawan, masih virgin gitu. Nah, kayaknya ada kesempatan nih, cuman kita nanti mungkin agak sedikit beda aja kali. Kalau biasanya kan orang eksplor langsung ke dalam ya. Nah, ini karena kebetulan yang bersangkutan, mungkin orang-orang di belakang gua terutama, nanti di belakang juga ada Bro Ayung, ada kawan-kawan yang lain. Mereka kan ya mereka bisa berinteraksi gitu, bisa merasakan segala sesuatunya yang ada di situ, dan seringnya menurut mereka tuh kayak energinya terlalu kuat segala macam, dan itu tuh kadang jadi kayak beban tersendiri. Makanya untuk meminimalisir hal seperti itu, mungkin kalau untuk orang-orang biasa, orang awam, itu tempat yang biasa aja sebenarnya gitu, itu hanya kebun yang terkenal angker udah gitu doang. Tapi untuk orang-orang yang memang bisa merasakan, bisa mengerti hal-hal seperti itu kayak jadi momok gitu. Kalau bisa menghindari tempat kayak gitu ya mending menghindari gitu kan. Cuman nah itu karena nanti kebetulan mereka adalah tuan rumahnya, kawan-kawan dari Nilas Luhur itu, ya paling gua akan minta bantuan mereka setidaknya buat kayak jadi pemandunya gitulah. Menjadi pemandu sekaligus ya kalau memang ada yang perlu di backup juga di backup kayak gitu ya. Terutama sini gue mintanya untuk sementara gue minta Bro Ayung gitu kan. Bro Ayung kan sakti mandraguna ya. Gue mintanya Bro Ayung, lo nanti temenin gue gitu. Ini sama juga kan buat Riam Biru juga. Dan nanti kita akan explore ke sana. Tapi bukan kitanya yang akan jalan, tapi ada satu robot, asik robot. Kita pakai pakai mobil remote gitu. Kita kan coba explore dari sisinya mobil remote, dari view-nya mobil remote itu seperti apa sih, dari RC gitu ya. Dari radio kontrol gitu. Kemarin kita udah pesen, cuman belum nyampe barangnya. Nanti kalau udah nyampe, insya Allah langsung kita eksekusi ke situ, ke tempat yang bersangkutan. Dan di sana kita juga akan bahas gitu ya. Masih ada gua, ada Bro Ayung juga akan bahas tentang tempat di situ itu. Ya, ada apa sih? Kayak gitu. Intinya misteri apa sih yang tersimpan di situ. Nah, view-nya nanti, gambarnya itu nanti yang jalan itu biar si RC-nya itu sendiri gitu. Karena kalau buat jalan-jalan masuk ke dalam, satu selain capek, itu juga udah banyak gitu ya Bro ya. Makanya kita sesuatu yang agak sedikit beda aja lah. Kebetulan memang ada hobi juga, kita main radio kontrol kayak gitu. Makanya ya kita akan cobalah nantilah. Tapi
wacana pokoknya. Masih wacana, sekarang masih wacana. Eksekusinya seperti apa, detailnya itu belum ditentuin. Ya kurang lebih seperti itu aja sih, sebagai pembuka, sebagai introduction gitu. Balik lagi ke waktu dan tempat kan udah dipersilahkan, sorry tadi kepotong. Ini tak ambil alih ya. Terima kasih Bung Rian. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kawan-kawan selalu sehat dan selalu diberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini tadi baru banget aku mau bawain satu cerita yang tadi ada sounding sedikit ke dirimu tentang yang baru crash kemarin, orang meninggal terus ngeliatin, tapi ini tahu-tahu berubah pikiran, Bi. Jangan yang itu dulu deh. Gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa, terserah lu. Iya. Jadi ini sebuah kisah yang udah ya dialami dari seorang kenalanku gitu. Dia perempuan, kisahnya itu dari 10 tahun yang lalu. Itu sebut saja namanya Lia gitu. Setelah dia menamatkan studinya di sini sih, masih di daerah sekitar sini sampai ke jenjang SMA kalau dulu ya. Akhirnya dia Sekarang emang apa bro? Sekarang apa? SMI? SMI ya? Bukan. SMU. SMU ya? Iya. SMA, SMU. Ya, sekarang kan SMU umum gitu. Nah dia setelah lulus itu akhirnya ke Jakarta. Dia ke Jakarta, ada kakaknya itu kan jualan ini warung pecel lele. Ya warung itu kan aneh, judulnya mau ke warung pecel lele, tahu-tahu jualan ayam juga, tempe juga gitu kan. Iya ada telurnya juga. Ada gitu telurnya kan. juga. Itu dia ngebantuin di sana. Ada es teh juga. Ada ya, es gitu. teh juga. Teh manis juga ada. Kapan Gitu. ceritanya ini? Padahal warungnya pecel lele gitu kan. Iya. Aku juga sih yang mulai-mulai. Makanya. Oke, nah dia kesana itu ngebantuin kakaknya, sekaligus dia naruhin lamaran ke beberapa perusahaan di dekat-dekat situ. Gitu. Perusahaan apa pecel lele juga? Enggak, Oh beda lagi. ya perusahaan apa aja deh pokoknya gitu. Ceritanya mau lamar kerja tapi sambil nunggu dia Sambil kerja nunggu di... panggilan, dia kerja di kakaknya ngebantuin gitu. Jadi memang kenyataannya dia kan punya paras yang cantik, Pi. Sampai sekarang juga dia masih cantik gitu. Kan selalu cantik bro. Iya. Di Riam Biru gitu. Di dalam biru Pokoknya wanita selalu cantik. selalu Kita cantik. ngormatin wanita. Nggak tua, nggak muda. Pokoknya selalu cantik. Ada sisi cantik yang Packagingnya itu... jangan bercanda Bini, serius. serius, Nah, gue juga serius. itu akhirnya dia alih-alih nungguin lamaran di situ dapat panggilan, tapi malah berlama-lama betah di situ. Enggak, gue herannya gini loh. Itu cewek kan? Iya. Kenapa dia yang ngelamar? Kan biasanya yang ngelamar cowok bro. Benar, itu harus dipertanyakan untuk apa namanya. Harusnya cewek itu yang dilamar sama perusahaan Iya, gitu iya kan. benar. Kenapa dia harus ngelamar? Untuk kali ini aku nggak bisa jelasin. Udah, Aku lu terusin lanjut cerita aja, bro. Lanjut. Jadi dia itu alih-alih apa masih belum ada panggilan, padahal panggilan udah banyak, tapi malah dia betah berlama-lama di situ sampai akhirnya ada jatuhnya 1,5 tahun di situ. Jadi kalau menurut kakaknya nggak peduli lo mau kerja mau enggak, adanya dirimu justru pendapatan di pecel lelenya itu meningkat tajam karena memang packaging tadi gitu. Jadi sering orang ke situ karena oh ada si Lia. Jadi ya kadang Warung pecel Lia jadinya. warung pecel lele Lia tadinya siapa gitu. Jadi ke sono kadang mereka pengen ya nembak, ngungkapin rasa, kadang-kadang juga frontal langsung ke kakaknya pengen dijadiin istri, boleh apa enggak. Lagi-lagi jawabannya Lia kan ngomongnya, aku belum siap pacaran, aku belum siap nikah. Ya tetap aja buat sambil makan pemandangannya kayak gitu kan enak. Salah sih yang ngelamar, yang minta kayak gitu tuh salah. Jangan jadiin istri, jadiin karyawan gitu kan. Lia kan lagi ngelamar pekerjaan gitu kan, lagi nyari pekerjaan. Kamu nggak jadi karyawanku gitu. Kayak gitu harusnya begitu. Nah, nextnya gitu. Terus Itu kadang ya siapa yang bisa menghindar sih ketika panah asmara ditembakkan gitu. tuh kan siapa aja bisa menghindar bro. Iya, siapa yang bisa menghindar ketika cinta menemukan gitu. Nah, Akhirnya Lia itu di tahun kedua itu ketemu sama seorang pemuda itu dari studinya di pelayaran begitulah, Bi. sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran dekat-dekat situ. Dia itu
ya packaging tadi tegap kan, orang-orang kayak gitu kan bajunya straight apa Sempit, kekecilan ya, begitu bajunya kan, kekecilan. itu ganteng dan lain-lain, gayung bersambut dia juga suka, akhirnya jadian taruhlah begitu. Tapi lihat ada perjanjian yang atau Kak bilang begitu, jangan menampilkan kemesraan ini di depan Klien klien, soalnya ini akan berpengaruh, apalagi di ke omset nanti ke ya. omset gitu. Baik-baik deh kayak gitu. Tapi karena memang pesonanya si katakanlah cowok itu namanya Doni, karena pesonanya dia itu terlalu melampaui batas begitu ya. Bagi Lia tentunya, si Doni memanfaatkan situasi itu karena dia bukan juga dari keluarga yang lumayan, sering misalnya buat kebutuhan apa sih namanya kontrakan dia yang bayarin, ada tugas yang oret-oretan yang hitung-hitungan juga Lia yang ngerjain kayak gitu. Itu dilakuin sampai dia studinya selesai. Gitu, Bi. Nah, singkat cerita, meskipun ya banyak dari keluarga itu banyak yang ngendus aktivitas mereka, ini nggak beres, cowok ini manfaatan kamu doang deh. Dia nggak bisa buat nerima apa namanya asupan pemberitahuan dari kakaknya yang seperti itu, teman-teman yang lain sesama karyawan juga pokoknya aku sama dia gitu. Nah, singkat ceritanya dia menikah dengan lancar, menikah Sama si Doni. sama si Jadi Doni. berarti nyampe nikah ya. Jadi sampai nikah dan Doni akhirnya dia naik kelas sampai ke dia masuk ke disub air seperti itulah. Dengan perolehan yang sangat fantastik untuk ukuran dia juga untuk ukuran orang kampung pada umumnya gitu. Nah, akhirnya Lia punya perolehan yang cukup besar di sini, di daerah-daerah di kampung itu dia dibeliin rumah, terus bisnisnya merambah ke properti, ada juga bisnis macam-macam termasuk barang kelontong. Dan dia nungguin warung yang ada warung kelontong itu beserta rumah. Seperti itu untuk ditempati dia. Tapi namanya manusia ya teman-teman, itu Lia itu perlahan kesinian setelah dia itu gajiannya sekian, perolehannya banyak, mulai nampak sifat aslinya gitu. Jadi dia sering lihat di WA, sering lihat di panggilan tak terjawab itu perempuan yang dia nggak kenal gitu loh. Bahkan kesinian dia mulai frontal ngeliatin, ya sengaja atau sengaja Lia itu tahu itu bermain perempuan seperti itu. Tapi bukannya si lakinya dia apa namanya buat nutupin, justru dia mulai neken Lia, ya mau nerima aku kayak gini ya silakan, kalau enggak terserah digituin. Sementara Lia terjebak, aku udah kadung jadi orang mampu. Kalau aku pisah sama dia gimana nanti? Sementara di keluarganya itu saling berlomba dalam bidang masing-masing untuk saling up gitu loh. Nah gitu, Lia itu sebenarnya sering dapat tekanan dari keluarga. Kamu tuh berontak nak, jangan begitu. Keluar rumah tangga itu bukan begitu. Itu dia jelas ngelakuin hal yang gak baik. Kamu begini-begini. Tapi Lia selalu membela diri. Begitu juga dari pihak mertua. Itu karena perolehannya banyak. Terus di sini punya macam-macam, ada bisnis ini, bisnis itu. Orang tuanya biasa ada kecemburuan gitu loh, Bi. Kok aku sing gedeni, aku yang besarin dari kecil, aku yang ngerawatin, sekarang udah gede, udah bisa cari duit banyak, orang tuanya kok boro-boro dikasih. Larinya ke istri semua ke sana. Padahal enggak, istri juga enggak ya dia nikmatin. Maksudnya kayak rumah dan lain-lain, kendaraan gitu kan, ikut nebeng kaya gitu. Tapi sebenarnya pengeluaran 1 rupiah itu aja diaudit sama cowoknya. Kayak gitu. Dia justru bahagiain ya itu cewek-cewek yang lain seperti itu. Nah, ini setelahnya semakin kesana, lihat justru dia berusaha nerima karena udah ada anak gitu ya, 1, anak 2 gitu. Tapi kesana aja mulai jatuh sakit. Siapa yang sakit? Dia mulai jatuh sakit dan anehnya sakit itu selalu ganti. Misalnya dia kalau misalnya ke dokter gitu, hari ini dia sakit ada gula gitu ya, sekian per sekian. Nanti dia ngobatin gula, ada sakit lagi lambung, gulanya nggak ada, hilang. Kayak gitu, tapi sakit itu langsung down.
sampai bener-bener dia tuh nggak bisa aktivitas kayak gitu. Nah, makin kesinian lagi justru ada gangguan-gangguan gaib terutama di rumah sama di warung kelontongnya itu. Ini warung kelontongnya, sorry, ini di Jakarta apa di kampung? Sini di kampung gitu. Jadi hal itu juga nggak dirasain sama Lia aja, tapi ada satu karyawan juga yang masih tetanggaku gitu loh. Dia nyaksiin di mana meskipun siang hari itu, kadang dia melihat sosok itu kan warung kelontong memang gede. Itu isinya lontong semua. Iya, isinya lontong, arem-arem macem-macem. Ya enggak lah, maksudnya warung kelontong gitu ada rak-rakan begini. Kadang itu ini belum buka kan jam 8, jam 7 lagi dirapi-rapiin, itu kayak ada orang belanja gitu. Itu kayak lewat ke sini sambil bawa tantangan begitu, namanya apa, baginya lah gitu. Tapi giliran ditengok ke sini, Mbak, Bu, manggil si Lia kan ibu, namanya karyawan. Bu, kok nggak ada, sepi. Tak taunya cuman buntut doang, Bi. Ada buntut, ya kayak buntut ular hitam tapi nggak panjang tuh, slep kayak gitu, masuk ke rak sebelah sana gitu. Kayak Godzilla gitu ya. Iya, kayak Godzilla lewat. loh, kok ada buntut begini? Dia kan takut tapi penasaran, ditengokin begitu nggak ada, tapi cuma ada suara kss, 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 kayak gitu. Ini ular, tapi iya apa enggak, kok aku merinding gitu. Lalu karyawan lain juga, Mbak, tadi ya Mbak, waktu aku baru datang, pas naruh sepeda motor buka pintu gitu, ada ular juga Mbak. Bener nyenengan, tapi gede banget ularnya kayak gitu katanya, tapi hitam semua. Nah kadang-kadang juga ada lepet albino, pocongan itu siang-siang Bi, bukannya malam gitu. Jadi karyawan yang 4 itu tuh semua ngalamin kejadian mistik semua, tapi mereka selalu ditenangin Lia, itu tuh nggak apa-apa, itu cuman kalian pikiran apa, padahal dia sendiri, dia itu ngalamin kejadian supranatural nggak siang nggak malam, sampai yang aku tahu ini apa namanya, kantong mata aja sampai hitam karena saking nggak tidurnya gitu, digangguin terus. Nah satu ketika dia sebelumnya gitu, dia tuh sering manggil ya ustadz spiritual buat nanganin itu gitu, tapi paling sehari ditanganin 1, 2, 3 hari lumayan sepi, kesononya tambah parah gangguannya. Itu udah fisik. Dan yang aku pernah lihat begini, aku pernah main ke tempat kelontongnya gitu, aku masuk karena aku kenal, gimana kabarnya, mau beli apa, rokok, ya nggak ada rokok lah di sini. Itu ada anaknya di sana Bi, anak kecil itu ya umur 1 tahun lah baru bisa jalan. Itu ada pintu kamar mandi yang dari plastik, itu buka sendiri, puk, ngantem anak itu sampai mental Bi, nggak ada siapa-siapa di situ. Langsung itu kan, Bunda, dia bilang kayak gitu, langsung lari. Jadi dia nggak pengen makhluk itu ngobrol sama aku, soalnya aku baru ketemu langsung, ini kayaknya beda kayak gitu, gituin. Jadi mereka nggak pengen ada orang yang ngulik gitu. Aku kan, oh ini ada yang nggak beres gitu. Nah pas malamnya kan Mas, karena lu sakti ya. enggak juga. Terus gimana? Aduh, ceritanya gimana? Nah malam harinya itu dia kan punya seorang kakak cowok, itu seumuran sama aku gitu. Jadi dia diundang sama Lia karena memang udah mentok, paranormal ini nggak bisa masih kayak gitu juga, penyakitnya semakin parah, pernah sempat kemoterapi segala macam. Nah akhirnya aku ngomong, mau kemana? Nggak, mau ke tempat adek. Gimana sih? Mau yasinan gitu sekaligus, ya siapa tahu bisa apa ya, gangguan goib itu bisa hilang, kata dia begitu. Nah, itu siapa? Lu ke siapa? kakaknya si cewek itu, kakaknya si Lia itu. Kan suaminya biasa ke laut lagi kan, nggak ngurusin lah yang namanya kayak gitu. Jadi dia datang sama ponakannya dia itu udah bujang, tapi sama-sama bisa ngaji. Itu dia bilang gini, aku itu di sana Yung, baru masuk aja hawanya udah nggak enak banget. Itu ruangan ada AC, ada ventilasi bagus, tapi bisa pengap. Baunya apa kayak yang situ sering ngomong itu lebih bau-bau apa, lapuk begitu. Bau pocong. Iya benar, bau pocong. Kadang ganti anyir, amis kayak gitu. Terus
tetap aja aku Nyalain bau pocong. Sorry ya, Cong. iya gitu, bukannya nyinggung tapi kenyataannya begitu katanya kan. Akhirnya itu habis maghrib kan aku sama ponakan langsung ke sana Yung. Nah di sana digelarin pas di tengah-tengah gerabahan begitu banyak gitu kan, dibikin lega, kita ngambil titik di tengah. Aku mulai ngaji. Jadi si Lia di pinggir dalam keadaan sakit, dia itu ya di sampingnya, ya bertiga gitu kayak formasi bertiga. Pas udah ngaji di tengah itu kan baca surat Yasin, ada yang ngikutin, Bi. Ikutin suara Yasinan juga sama. Nah ini yang tadinya bertiga begitu, ponakannya namanya Aldi gitu, taruhlah begitu. Dia yang tadinya formasinya begitu bertiga, minggir ke arah omnya. Gitu kakinya utik-utik begitu loh. Ini ada yang nggak beres om, ini suara ngikutin gitu. Nah akhirnya dia berhenti, udah nggak apa-apa, semakin keluar semakin bagus, sosokan kan omnya gitu. Itu akhirnya didawamin lagi, dia mulai diterusin ngaji Yasin. Itu bisa di tengah-tengahnya tadi, Bi. Dari atas nggak tahu jatuhnya itu nyolos dari mana, itu benar-benar ikat 5 itu celuk, bunyi katanya bunyi kayak gitu. Itu si Lia nyampe kejengkang ke belakang saking takutnya, tapi mereka bertahan yang Berdiri berdua. itu. Berdiri langsung begini aja, tengah-tengahnya begitu. Hebat ya, padahal kakinya diikat gitu kan, aturan kan Iya, belewang gitu. iya aturan juga nyelosnya dari mana, tapi mereka langsung kok kayak gini gitu kan, cuman ngeliatin begini tapi ngaji udah nggak bisa. Tapi si omnya karena dia mungkin lebih kuat nahan rasa takut, dia masih tetap ngaji nerusin. Kalau yang ponakannya om itu nggak terusin gitu, akhirnya dibacain apa, dia hilang, ganti lagi. Jadi kayak dilingkerin, mereka kan dilingkerin badannya ular hitam gede begitu, dilingkerin seperti itu. Kayaknya malam itu bisa dikatakan mereka nggak sukses. Jangankan buat ngusir hal yang seperti itu gitu, buat ngaji sampai selesai aja enggak. Karena mereka pulang dan dinyatakan benar, memang ini berat katanya seperti itu. Nah satu ketika kan karena memang ngeliatinnya ya ketemu sama si Lia begitu kan, aku nggak ngomong langsung lewat orang gitu. Dia itu sebenarnya nggak bahagia, cuman kelihatan sama orang doang, bawa mobil kemana-mana, itu sebenarnya dalam tekanan dari suami iya, dari mertua iya, gangguan gaib iya. Yang paling parah itu paranormal yang terakhir yang dipegang sama dia justru nambahin makhluk. Jadi kalau ini para gangguannya ngebel, tes datang paranormal itu dibikin beres 1-2 hari, sebulan, ngepel lagi seperti itu, Bi, cara kerjanya. Ya nggak semua sih, tapi ada lah yang seperti itu. Nah ini terusannya, ini kejadian berlarut-larut. Itu sampai benar-benar dia itu sampai 2 kali di kemoterapi. Agak kenceng kali. Iya, kejadiannya berlarut-larut, dia sampai 2 kali di kemoterapi dengan penyakit yang diagnosanya kanker dan lain-lain gitu kan. Berikut ada mah parah, pokoknya rumah sakit itu bergilir. Bahkan anak-anaknya juga seperti itu, Bi. Dari anaknya kan 2, itu gantian ibunya ke rumah sakit, ini selesai anaknya terus seperti itu. Sedangkan bapaknya itu jarang sekali pulang gitu. Akhirnya dari keluarga kan inisiatif cari obat ke sini, nggak ada inilah namanya kemajuan sama sekali. Dan saat itu abangnya dia itu kan masih sepantaran sama aku gitu, nggak apa disengaja itu ketemu gitu. Gimana bro, aku bilang sehat gitu. Ini Yung, aku ada masalah apa? Bukan masalah yang tadi, tahu-taunya dia itu ngadu ke aku kan punya anak bayi gitu, aku punya anak bayi tapi aneh gimana? Anak bayi perempuan, bayinya perempuan, ini baru sekitar usia 1-2 bulan, tapi yang aneh dia kayak ngalamin kayak orang dewasa, jadi per sebulan bahkan sebulan 2 kali kayak kotoran, dapat nifas seperti itu, haid. Jadi keluar darah dari kemaluannya seperti itu, selalu seperti itu. Nah anakmu gimana kondisinya? Dia baik-baik aja, tapi kalau habis gitu kayak ngedrop, itu pokoknya harus berobat dan lain-lain. Ada enggak?
orang yang sekiranya bisa bantu kayak gitu. Nah itu kebenaran pas lagi ngobrol begitu ada salah satu kawan di Nilas Luhur, bukan promo ini ya, kejadian asli aja. Terus dia bilang gini, ini mas, ini daripada kamu mau nanyain kejadian itu, mendingan nih nanyain sama yang ininya, yang paknya gitu kan. Terus mau nanya apa bro? Ini anakku begini-begini keluar darah. Kamu megang barang apa gitu? Ternyata si omnya itu, kawanku itu megang pusaka. Nah itu nggak dirawatin. Nah kodamnya itu menurut pandangannya spiritual tadi ya temanku itu masuk ke raganya si anak, Jadi ngerogotin sini bagian dalamnya si anaknya itu. Jadi itu mengakibatkan pendarahan. Tapi berkala setiap bulan jam makannya barang itu gitu. Jadi oh iya bener ada, tapi barangnya ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak ketemu barangnya bisa diambil. Akhirnya cerita bab adenya melebar begitu. Nah dari situ akhirnya dijelasin, ini jangan jadi konsumsi publik ya gitu, cukup tahu aja. Ini yang bermain banyak di tempatnya ademu gitu. Yang pertama, yang paling nyebelin ini paranormalnya gitu. Dia alih-alih nambani, alih-alih dia ngobatin, tapi justru dia juga naruh barangnya dia sendiri. Naruh barangnya dia sendiri? Iya, naruh ya. Konotasinya? Konotasinya, bukan barang itu, Terus akhirnya? Iya, itu ditaruhin rewangnya dia buat gangguin, biar semakin menyeramkan lah. Dan dia dapat panggilan terus. Nah itu yang keduanya, ini itu sebenarnya lawannya bukan dari siapa-siapa. Satu, tempat itu memang tempat yang dulunya ada ya residual energi, pernah terjadi seperti ini yang nggak baik, harus dibersihin. Yang keduanya ini dari mertuanya begitu. Itu berangkatnya dari cemburu. Mereka nyangkanya semua perolehan si Doni itu, suaminya Lia itu lari ke istrinya semua, tapi nggak pernah ngasih ke orang tua gitu. Jadi dia menyiapkan seorang wanita, dan wanita itu juga ahli main begituan, black magic, buat nyerang si Lia. Jadi orang tuanya, jadi mertuanya Lia juga ngerti bab spiritual. Nah cewek yang mau dijodohin sama Doni itu tetangganya dia sendiri, saudaranya dia sendiri juga lebih ngerti lagi, dan yang ngirimin mereka seperti itu. Ya ada kisah kecemburuan sebenarnya. Jadi yang mau tak angkat ya, kalau serem ininya ya kayak apa, kalau kayak gitu ya serem banget, yang jelas yang ngalamin gitu kan. Cuman kan ada hal dimana kadang-kadang orang lupa gitu, nggak bisa nyimbangin antara ini pihak sini mertua sama orang tuanya sendiri sama istri kan begitu. Jadinya seperti itu, kurang pas. Juga cerita itu diberesin, tapi nyatanya Lia sendiri, karena itu dia berulang kali sama spiritual itu nggak ada hasil, itu dia masih nggak percaya. Cuman kata bocah Niluh, ya udah yang penting karena ini menyangkut orang banyak, ada anak kecil, terus juga ada karyawan, yang penting di tempatnya aja. Yang lain dia mau percaya terserah. Ada saat itu juga diberesin, ya tugasnya aku buat nengokin udah beres, bener-bener beres apa enggak kayak gitu. Terus sekarang gimana? Ya sekarang untuk ini warung kelontongnya baik-baik saja. Tapi yang nampak di dirinya si perempuan itu masih komplit. Si Lia itu? Iya. Masih sakit? Masih sakit kayak gitu. Dia kalau kataku, ngaku aja kalau aku nggak bahagia, aku minta tolong begini-begini, ngaku aja kenapa sih, karena gitu, kasihan gitu. Tapi kan kadang orang nutupin ego seperti itu. Terus akhirnya? Ya akhirnya masih sakit sampai sekarang. Sekarang masih sakit? Masih sakit, masih sering ngalami gangguan begitu, cuman di tempat usahanya enggak begitu. Berarti sakitnya udah kayak sakit duhir aja gitu ya? Iya. Ya ada sih dia ngalamin begitu, tapi kan nggak separah yang kemarin gitu. Lo masih sering nengokin ke sana? Enggak. Oh, kirain masih.
Enggak. Itu aja sih. Pi. Iya. Ya semoga cepat sembuh lah ya. Iya. Semoga bisa sembuh dengan sendirinya juga gitu. Udah gitu aja bro. Iya. Udah gitu aja. Ini durasinya masih ada loh padahal. Masih ada emang. Tapi udahlah nggak apa-apa. Emang Nggak segitu apa-apa aja ya. Lagi kurang gini ya. Pi. Ya itulah salah satu kisah ya. Berarti kejadiannya belum lama dong ya? Kejadiannya udah lama tapi ya kayak gitu sampai sekarang berlama-lama gitu. Kalau yang ketemu bocah Nilo ya paling sekitar berapa bulan yang lalu. Oh, lo iya maksudnya belum lama banget Iya itu, belum kan? lama banget. Masanya tadi gue juga mau nanya, emang lo deket sama anak-anak Nilo tuh udah berapa lama gitu kan? Gitu. Iya dekat mah udah tahunan kali. Ya tapi kan belum lama juga. Iya. Deket. Lo kenal sama Bro Tommy emang dari temen SD gitu kan? Temen SD. Cuman kan bareng. deketnya lagi kan baru kemarin-kemarin, belum lama lah. Itu ada yang unik ya. Mereka bisa menutup diri di mana nggak bisa deteksi gitu. Dia orang bisa seperti itu nggak ngerti. Sering ketemu, sering apa nggak ngerti. Cuman pas ada peristiwa tertentu akhirnya oh ternyata lu begini. Gitu. Kalau lo gimana? Aku nggak ada Lo kan sakti juga. apaan. Aku Lo kan muridnya Brahma Kumbara gitu. bukan aku muridnya itu Rawing. Gitu. Enggak cuma numpang eksis saja aslinya. Ini minta bocorin. Ya, asli. Ya udah, nggak apa-apa. Lo bilang lo sakti juga nggak apa-apa. Enggak takutnya nanti Ya intinya itulah ya. Terima kasih buat Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Yang sebenarnya durasinya masih ada gitu kan, gue biasanya buru-buru gitu kan, tapi nggak apa-apa. Tadi soalnya pas di awal kan gue ngambil tuh 5 menit tuh. Tadi aku minta izin sama Mas Riam, ini agak dipercepat soalnya ada perlu kebun tadi sih, Bi. Kebun apaan? Yang mau ditengokin sama Mas Tommy. Oh sekarang oh, emang lu mau, berarti abis ini lu mau cabut ya? Iya, Oh, langsung Mama, ke ini sana. boleh nggak apa-apa. Yang penting tetap berkarya ya. Asik. Berkarya, Yang penting insya Allah. tujuannya tuh berkarya gitu. Jangan lu mau cabut duluan, kenapa? Gue mau nyantai, mau ngopi-ngopi. Ntar dulu bro, kita kerja dulu bro. Asli. Kita laki-laki kan, ya kita harus lebih. Kalau perempuan aja bisa banting tulang ya, kita laki-laki juga harus lebih bisa membanting tulang gitu kan. Ya udah gitu aja. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah. Salah satu cerita dari Bro Ayung tentang kecemburuan ya, yang pada dasarnya ya kecemburuan seorang orang tua atau mertua gitu terhadap anak atau menantunya yang seperti itu ya. Yang salah Kurang komunikasi. ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena hal ini bisa terjadi sama siapa aja kapanpun dimanapun. Itu banyak kasus kayak gini gitu ya. Yang penting harusnya gitu, siapapun masalahnya jangan pakailah cara-cara hitam kayak gitu. Jangan pakai cara-cara black magic gitu, jangan pakai cara-cara sihir kayak gitu, itu keji banget soalnya. Benar. Kayak gitu aja. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau mantengin Riam Biru. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap diberi kesehatan. Semoga kita dimudahkan dalam segala urusan, termasuk kemudahan dalam hal rizki gitu ya. Amin. Kita mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ada sesuatu yang gak enak di mata, di hati, di telinga, kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.